Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa'an al-mukarram al-muhtaram, para muliakan, para asatidz wa asatidzah, para sesepuh bini sepuh, para hujjaj, khususnya yang saya hormati Ketua DKM, Ruslan, Pak Agus, ya semuanya, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, hidayah. Alhamdulillah malam ini kita diberikan sehat panjang umur, bisa berkumpul, bisa melangkahkan kaki untuk sholat maghrib berjamaah dan sholat dilanjutkan dengan mengajar rutin setiap malam. Semoga duduknya kita ini barokah, duduknya kita ini manfaat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua menjadi umat yang mulia. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita awali dengan membacakan hadarat, dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga ilmu kita ini manfaat, semoga kita bisa memahami hal yang akan kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin nabiyina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إلى حضرة يوم آدم ومن حواء نسل بينهما إلى يوم الدين وإلى روح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى روح جميع الملائكة المقربين وإلى روح جميع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة جميع مشايخ السلسلة القادرية والنقشبندية قدس الله أسرارهم العزيزة في وصولهم وفرعهم والآخرين في استسلامهم. اللهم أعنا أسرارهم أجمعين وانفعنا بعلومهم في دارين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن علمنا وحرفنا ولمن أحسن إلينا ولمن دعانا إلى الخير ولمن لم يكن علينا ولحقوق الواجبات علينا وللمسهرة علينا خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشايخنا وغيرها خصوصا حاضرين في هذا المسجد. نسألك السلام والعافية والتوفيق والهداية والعناية والتيسير والإجابة والقبول. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. نسألك الفتوح والمنى والرزق. إن شاء الله والبركة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
kasih kepada Bapak Ibu hadirin hadirat bacakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kitab At-Targhib wa Tarhib. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadilah adzan dan qomat. Malam ini kita lanjut At-Targhib fi sholat al-jamaah wa tarhibu fi tarkiha, yakni anjuran di dalam sholat berjamaah dan ancaman meninggalkan sholat berjamaah. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu diperintahkan untuk berjamaah. Berjamaah itu ada 5 hukum. 1, berjamaah dihukumi fardu ain, wajib harus berjamaah, yakni berjamaah sholat Jumat. Sholat Jumat itu sholatnya fardu ain, berjamaahnya fardu ain. Tidak bisa kita sholat Jumat sendiri, tidak boleh kita bikin kelompok di rumah, harus kumpul di masjid karena berjamaahnya fardu ain. Sholat Jumatnya fardu ain, berjamaahnya fardu ain. Jadi untuk sholat Jumat siapa saja, di mana saja, mau di rumah, mau di pasar, mau di pabrik, mau di kantor, ketika hari Jumat wajib sholatnya berjamaah karena berjamaahnya fardu ain. Yang kedua, hukum berjamaah fardu kifayah, yakni berjamaah sholat 5 waktu. Kalau sholatnya fardu ain, zuhur fardu ain, asar fardu ain, maghrib bisa subuh fardu ain, berjamaahnya fardu kifayah. Ini sudah toleransi fardu kifayah. Jadi bagi yang sakit, bagi yang ada halangan nungguin orang sakit, atau ada halangan seperti ada musibah, itu udur, hujan gede, ada payung, udur, terlalu lapar, atau ada nahan mules, nahan kentut, itu jadi udur, sakit perut, sakit kepala, itu udur. Adapun orang yang sehat, tidak ada udur, terus juga mendengar adzan, maka itu hukumnya wajib berjamaah di masjid. Ini perlu kita sampaikan. Bagaimana sih sholat berjamaah ini 5 waktu? Siapa yang lagi di rumah, senggang, kosong, lagi libur, tidak sibuk, tidak ada kegiatan, terus dengar adzan, itu wajib berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Begitu. Bukan begini, oh udah ada DKM sama marbot, jadi kita nggak perlu di masjid. Bukan begitu. Siapa saja kita lagi di rumah, sehat, nggak sibuk, nggak ada udzur, nggak sakit, dengar adzan, itu hukumnya wajib berjamaah ke masjid. Yang ketiga, sholat berjamaah yang dihukumi sunnah, yaitu sholat sunnah yang sunnah berjamaah, seperti sholat tarawih itu sunnah, berjamaahnya dapat pahala sunnah. Sholat Idul Fitri itu sunnah, berjamaahnya dapat pahala sunnah. Idul Adha sunnah, berjamaahnya dapat pahala sunnah. Begitu. Jadi setiap sholat sunnah yang sunnah berjamaah, hukum berjamaahnya sunnah. Nah, ya. Terus ada lagi sholat berjamaah yang dihukumi mubah, boleh, bukan makruh, boleh. Seperti sholat sunnah yang tidak sunnah berjamaah. Tahajud itu tidak sunnah berjamaah. Namun kalau berjamaah hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan wajib, bukan makruh, mubah, boleh. Kita tahajud berjamaah boleh. Sholat duha itu afdolnya sendiri. Namun berjamaah boleh.
jika tidak diajak berjamaah, ini anak-anak ada yang seperti ini kan? Maka bagaimana bagusnya? Afdalnya sendiri, namun kalau tidak diajak berjamaah, ada yang sholatnya cuma 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, atau ada yang tidak berjamaah. Maka dari itu bagusnya berjamaah biar kompak serentak. Jadi setiap sholat yang tidak sunnah berjamaah, jika dikerjakan berjamaah, hukumnya boleh, nggak makruh dan nggak batal. Sholat Quran, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat nisfu Sya'ban, itu boleh. Cuma tidak sunnah dan tidak wajib. Boleh. Gara-gara makan emping jadi begini nih. Apa namanya? Makan emping jadi makan emping kriuk-kriuk, nggak minum jadinya begini. Kalau ngajak-ngajak nggak? Kurang banyak. Ada lagi sholat yang sholat berjamaah yang hukumnya makruh. Yang hukumnya makruh itu sholat yang berbeda nama sholatnya, namun berjamaah. Seperti ini. Saya lagi mengkodok sholat. Saya lagi mengkodok sholat asar atau sholat isya. Ada orang datang untuk berjamaah. Itu hukumnya sah. Gitu. Misalkan misalkan waktu isya ya, saya bukan lagi sholat isya, saya lagi ngodok sholat asar, lagi ngodok sholat maghrib. Datang orang berjamaah isya, saya ini bukan lagi sholat isya, lagi mengkodok sholat isya atau lagi mengkodok sholat maghrib, lagi mengkodok sholat asar. Itu hukumnya makruh, boleh, tapi sah sholatnya. Sholatnya sah. Seperti gini, kita lagi sholat ba'diyah. Ada orang datang ngikut sholat maghrib. Loh, bagaimana itu? Sholatnya sah, nggak bakal. Walaupun niatnya beda, gitu. Sholatnya sah, walaupun imamnya sholat ba'diyah maghrib, makmumnya sholat maghrib. Itu nggak apa-apa. Walaupun tahu itu sholat ba'diyah, saya ikuti secara hukum sah. Hanya makruh. Pahalanya gimana tuh? Apanya? Pahalanya. Selama orang berjamaah itu sah hukumnya, tentu ada nilainya. Selama sholat itu sah secara hukum, ada nilainya. Gitu, ada nilainya. Tetap ada dikasihnya. Kerja walaupun terlambat, walaupun ada warning, tapi tetap digaji kan gitu. Ada nilainya. Yang kelima, sholat berjamaah hukumnya haram, tidak sah. Seperti imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, atau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat mayit, itu tidak sah berjamaah. Atau imamnya sholat gerhana atau istisqa yang ada 2 rukuk 2 i'tidal. Pernah dengar nggak? Sholat gerhana itu ada 2 praktek. Ada sholat biasa, tidak ada 2 ruku. Biasa kayak sholat sunnah. Ada yang 2 ruku. Jadi berdiri, ruku, berdiri lagi, ruku lagi, baru i'tidal. Nah, apabila orang itu diikuti oleh makmumnya sholat zuhur, itu nggak sah. Jadi nggak berjamaah, nggak berjamaah. Jadi sholat gerhana sama istisqa itu ada 2 praktek. Ada yang sholat biasa, jadi niat berdiri, ruku, i'tidal, sujud, ruku, sujud, sama keduanya. Ada yang ada 2 ruku, berdiri, fatihah, surat, ruku, berdiri lagi, baca fatihah lagi, baca surat lagi, ruku lagi, baru i'tidal. Nah, yang begitu itu kalau diikuti nggak sah. Karena kita ke bawah ada 2 ruku, ada 2 i'tidal. Sementara sholat zuhur tidak ada 2 ruku, tidak ada 2 i'tidal. Itulah 5 hukum sholat berjamaah. Begitu.
Pak Hadi. Terus di sini kita lanjutkan anjuran dalam sholat berjamaah. Kita pasti sudah tahu perintahnya. Rasulullah bersabda, kalau Rasulullah SAW, sholat berjamaahati afdalu min sholatil fardhi bisa ba'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada sendiri, dengan perbandingannya 27 derajat. 1 derajat itu kalau kita jalan ditempuh 500 tahun. 1 derajat itu. Ini 27 derajat. 27 derajat. Dari 1 derajat ke derajat yang kedua, kalau kita jalan itu memerlukan waktu 500 tahun baru menembus ke derajat kedua. Dari derajat kedua ke ketiga sama juga ditempuh jalan 500 tahun. Apa nggak mau kita begitu Pak? Yang sendiri itu cuma 1 derajat. 500 tahun. Enggak lah. Ya. Jadi kita sempatkan. Ya, Rasulullah memerintahkan kita berjamaah. Artinya beliau menginginkan kita itu ikuti beliau. Beliau ngajak berjamaah. Kalau Nabi jadi berjamaah, kenapa kita tidak berjamaah? Iya, kenapa? Kan itu perintah. Itu perintah. Sebagai orang mukmin harusnya sami'na wa ata'na. Sebagai umatnya dan sebagai umat Islam harusnya kalau Rasul sudah perintah harga mati. Ya. Namun kenapa faktanya dalam masalah sholat berjamaah susah? Kalau yang sakit mah memang uzur, boleh di rumah. Kalau orang sakit itu boleh tidak sholat Jumat, boleh tidak sholat berjamaah 5 waktu. Kalau sakit. Atau kitanya sehat tapi nunggu orang sakit, sama juga kita uzur. Boleh tidak sholat Jumat dan boleh kita tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi sholatnya tetap diperintah. Kalau kita enggak sakit, enggak nunggu orang sakit, enggak hujan gede, enggak ada longsor, enggak ada gempa, enggak ada banjir, gitu ya, enggak ada tanda-tanda, kepalanya sehat, perut sehat, semua sehat, ada azan, itu hukumnya wajib, harus ke masjid. Awas deh, kita khawatir kita lagi sehat, lagi senggang, ada azan, kedenger, tahu, sadar, kita ingin ke masjid. Enggak boleh. Jadi kalau nggak boleh, sholat di rumah misalkan itu nggak sah, bagaimana? Ya dapat murka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir kita sholat sendiri itu khawatir nggak diterima. Soalnya kitanya diperintahkannya di masjid. Ada hadis begini, la jarah, la sholata liman la sholata jari man jarahu fil masjid, yang artinya tidak diterima sholatnya orang yang rumahnya sebelah masjid. Artinya dia sholat tapi di rumah, padahal sebelah masjid. Itu ada hadisnya. Wah, ngeri ini yang sebelah masjid. Ini kalau di kalau ini mah gak dekat, cuman agak jauh gitu. Ngeles baik. Kecuali begini Pak, kita yang termasuk udzur nih, misalkan kita lagi jalan, terus sampai ke sini sudah pada bubar sholatnya. Nah yang begitu tuh ada toleransi, ya kan? Kita lagi pulang dari Jakarta, nyampe sini jam 6:30, mau sholat udah pada bubar. Nah itu toleransi udzur. Tapi kalau kita di rumah dari, ya artinya di rumah sadar, di rumah sehat, senggang, ada azan, enggak berjamaah, itu enggak boleh. Apalagi kalau kita enggak sholat di masjid itu dasarnya enggak cocok, saya sama imamnya ini enggak cocok. Urusan pribadi dibawa ke masjid itu enggak boleh.
Fisik Khawatir ya. kita ini sebab alasan imamnya nggak cocok, sebab DKM-nya nggak cocok, sebab alasannya saya mau nggak khusyuk, banyak anak-anak ribut, mendingan di rumah. Ini alasan-alasan nggak sesuai, nggak masuk akal, nggak boleh, nggak boleh. Jangan sampai kita nggak mau berjamaah karena sebab-sebab yang lain, bukan karena syar'i. Jangan sampai para hadirin. Izin Pak Ustaz, Ya. saya mau nanya. Sholat Idul Fitri sunnah, Sunnah, jamaahnya juga sunnah. sunnah betul. Apakah itu bisa dilaksanakan sendirian? Boleh. Boleh. Apakah kita bisa berjamaah selain dengan orang? Misalnya begini. Dengan siapa dong? Misalnya begini. Karena situasi yang kemudian imamnya itu ada di TV, Ikut TV. ikut TV, Imamnya ikut TV. imamnya ikut TV. Ya. Apa itu diperbolehkan atau enggak? Itu pertanyaan saya. Ya. Bukan orang, tapi ini TV. Kita ngikutin yang ada di TV. Karena kita sendirian, situasi organ artinya nanti tidak bisa ditinggalkan. Jadi ikut jamaah dengan TV. Boleh yang gitu? Sholat Idul Fitri, sholatnya sunnah, berjamaahnya juga sunnah. Yang begitu itu mah, walaupun sendiri juga, walaupun nggak berjamaah, itu nggak masalah, nggak ada ancaman. Beda dengan sholat duhur, ya. Sholatnya fardu ain, berjamaahnya fardu kifayah. Nah, pertanyaan Pak Haji Hasan, bagaimana kalau kita sholat sendiri di rumah, masa TV, Mekah atau Madinah gitu ya? Ya. Hukumnya tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena berjamaah itu harus tahu perpindahan imam, harus melihat langsung imam dan suaranya, atau melihat makmum yang di belakang. Nah, emang bisa melihat makamnya dari sini? Yang boleh begini Pak, kita sholat di masjid, ada jemaah yang di luar, biar yang di luar itu terang, bisa melihat makmum yang di dalam masjid, dipasang layar di luar itu boleh, karena dasarnya nyambung sama ini. Kalau di TV nggak bisa, nggak usah di TV. Sholat yang di lantai 2, tangganya dicopot, itu nggak sah. Walaupun satu bangunan, walaupun melihat imam, tangganya dicopot, diambil, itu nggak bisa, nggak sah. Bagaimana dia nyambung ke imamnya? Yang namanya berjamaah itu syaratnya harus nyambung dengan imam. Syaratnya harus nyambung dengan imam. Ini yang sholatnya di luar, ini kalau pintunya digembok ini, dikunci, nggak sah sholatnya. Walaupun kedengar atau kelihatan makmumnya. Ini demokrasi, nggak boleh, nggak sah, sholatnya nggak sah. Walaupun benar niatnya benar, bacaannya benar, hukum berjamaahnya tidak sah. Begitu. Jelas nggak sah? Walaupun situasinya mundur, Walaupun situasinya betul, tidak boleh juga. tidak boleh berjamaah dengan Mekah. Yang nggak boleh berjamaahnya ini ya, berjamaahnya ini nggak sah. Karena berjamaah itu syaratnya harus nyambung dengan imam. Ini ada yang sholat di belakang tembok ini nih. Biarpun kedengar suara imamnya, Allahu Akbar, Fatihahnya kedengar, tapi nggak bisa nyambung dengan sama imam, nggak sah. Kalau mau usah dibobok ini, dibobok supaya sholatnya nyambung. Walaupun itu tembok, kalau dibobok, disodet, itu sah. Masih Karena nyambung dengan ini. Jadi para hadirin, kita ini ngeri, kita khawatir
Rasulullah ngajak berjamaah, sementara kita di rumah sholat, badannya sehat, senggang, kita uzur, kita ngerti. Tapi banyak yang menyepelekan masalah berjamaah ini. Saya sih yakin dan husnuzon, percaya. Artinya saudara kita ini yang sholat, yang di rumah ini, saya yakin pada sholat. Saya percaya pada sholat. Tapi kira-kira sholat mereka bagaimana? Yang berjamaahnya aja belum tentu, apalagi yang sendiri. Faedah berjamaah itu para hadirin, salah satunya hikmah berjamaah nih. Jadi nilai pahalanya berlipat-lipat. Nilainya berlipat-lipat dibanding sendiri. Yang kedua, dikobul. Sholatnya dikobul. Dengan berjamaah semuanya diterima. Yang sholatnya ketinggal, yang sholatnya kurang khusyuk. Ya, pokoknya karena berjamaah diterima semua. Itu bedanya tuh. Ibarat beli barang peborongan. Udah borongan aja ini berapa ini? Itu aja berapa borongan aja lah ini. Kalau anak-anak juga ya terima ya. Loh iya. Iya, artinya dengan berjamaah itu walaupun kita kurang khusyuk karena ada anak-anak, tetap sempurna sholat, tetap diterima. Kalau sholat sendiri harus betul-betul gitu. Sementara ada keterangan siapa orang yang sholat sendiri itu setan lebih demen ngegodanya. Sehingga kalau sholat sendiri nggak ada sholat sunnah qobliyahnya, nggak ada sholat ba'diyahnya, nggak ada wiridahnya, baru salam istighfar sebentar langsung, ya kan? Langsung ngopi ngerokok. Kalau di masjid kan ada sholat qobliyah dulu, ada sholat ba'diyah dulu, ada tambahan zikir dulu. Karena kalau orang sholat berjamaah itu setan berat ngegodanya, sebab melawan orang banyak. Kalau sendiri, kata setan duel nih, siap kata setan. Kalau sendiri, kalau berjamaah berat benar deh. Berapa maunya? Waduh, ada 100 orang. Jadi setan itu berat ngegodanya. Ditambah kata Rasul, rapetin barisannya, rapetin, lurusin, biar setan nggak bisa masuk. Tambah lagi, nyerah deh, ampun. Pulang. Gimana? Oh, nyerah. Sholatnya rapat, nggak bisa jalan, nggak bisa nembus. Itu bedanya berjamaah sendiri. Kata Manin Son. Ya. Pak, saya tadi yang masalah nyambung. Ya. Katakanlah masjid kita kan pintunya di tengah dipakai kalau Betul. dari kolong dari tiang ini. Artinya berarti kan batasan terdepannya di pintu itu Pak Kiai jamaah bisa nyambung dengan Sini. Kalau sebelah sana yang tidak dibobok berarti tidak sah. Gak sah. Karena nggak nyambung dari mana Nah, nih? ya, jadi yang nyambung berarti yang dari pintu itu kan. Iya, Yang betul. belakang. Iya, sebelah kan. Makasih Pak. Makanya jangan ke depan-depan. Depan Yang di belakang ini yang sholatnya di luar, kalau pintunya digembok nggak sah. Walaupun kedengar sama imam, kedengar imam. Karena sholat berjamaah itu harus nyambung dengan harus nembus ke imam. Kalau ini dibuka, makmumnya nyambung keluar, maka yang sholat di motor itu tuh nyambung ke belakang sana tuh terus sah. Bisa. Jangan. Masa itu. Ya, Aslinya kan dia gitu. yang tua ada di depan. Memang ini khilafiyah, tapi sih kurang cocok. Ada pendapat yang boleh, ya, yang sholatnya di luar tembok nih, ya. Ada yang bilang boleh. Kalau saya kurang setuju. Kenapa? Karena imam nggak kelihatan, makmum pun nggak kelihatan, hanya kedengar suara doang. Tapi bagi yang sholatnya di pintu itu, ya, itu
bisa melihat makmum di dalam, bisa melihat gerakannya dan suaranya, itu sah. Ya. Kalau ngomongin sholat berjamaah, masjid kita ada Dua lantai. Ya. Tidak sah kalau tangannya di ini diputus. Sekarang ada kemudian kalau seandainya yang di lantai 2 itu tidak full ya pakai hanya yang di setengah masjid ini tidak. Ya. Tetapi si makmum itu tidak bisa melihat tidak bisa melihat imam dan makmum yang di bawah itu bagaimana? Dengar suaranya kan? Kedengar? Masih sah? Masih sah. Ya. Masih sah. Walaupun tidak bisa melihat imam ya, imam sama makmum yang di bawah. Iya. Sah. Sah tetap. Hanya Nyambung. Kira-kira bagaimana itu lantai 2 ini tidak kelihatan, makmum kelihatan? Tertutup di pagar atau gimana? Ditutup pakai Ya, namanya tembok kan begitu pakai ada tembok untuk pembatas kan aman, kan. tetap sah kalau nyambung. Tetap sah. nah yang masuk nyambungnya gimana ya? Kan lewat ada udah gak nyambung. Karena ada tangga itu kan bisa naik, kan ada tangga. Orang bisa naik ke tangga. Dengan tangga itu kan bisa nyambung turun ke bawah. Turun selangkah, nyambung ke bawah. Maju ke depan selangkah, nyambung sama imam. Tanggalnya dari sana. Iya kan begini pakai. Iya. Saya melihat kalau di luar negeri ya, namanya sholat di masjid, jamaahnya banyak sampai keluar jalan. Ya. Dan bahkan saking tidak muatnya ada jamaah yang naik ke satu gedung, di situ dak-dakan gitu ya Pak Kiai ya, di rumah gitu, rumah naik gitu. Dia terlihat dia berjamaah ikut berjamaah gitu. Itu disyaratkan karena di luar masjid, disyaratkan tangganya harus turunnya itu harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Tapi saya kurang setuju itu. Artinya bangunannya lepas dari masjid kan? Ya, saking penuhnya kan. Bangunannya lepas dari masjid, nggak nyambung sama masjid, itu masalahnya tuh. Tidak nyambung sama masjid di lantai 2 lagi. Ya. Itu nggak sah. Nggak sah. Karena tidak nyambung sama masjid. Kecuali kalau lantai dasar nyambung sama makmum kan, nyambung sama itu terserah walaupun sampai beribu-ribu sampai ratusan meter sampai sekilo juga boleh, 2 kilo 3 kilo boleh kalau nyambung. Jadi intinya sholat berjamaah itu harus nyambung sama imam, nyambung sama imam. Sekarang yang sholat di luar ini nyambung nggak sama imam? Kalau ditutup putus. Jadi kalau sholatnya di luar, syarat nyambungnya tidak boleh belok-belok. Kalau di dalam masjid, walaupun belok-belok boleh. Jadi yang sholatnya di luar sini ini khilafiyah ya, ada yang boleh, ada yang boleh, ada yang boleh, karena masih satu atap, harusnya itu. Ya, dan masih satu atap dan berdekat sama imam, itu fatwa ulama yang bolehkan. Lebih afdal kalau mau dibobokin, biar nyambung sama imam. Ini yang udah ke tembok ini umpamanya mau dipakai berjamaah, ini dibobok. Kalau nggak dibobok nggak sah. Yang sholat di belakang tembok ini nggak sah. Tapi kalau dibobok depannya, walaupun ketutup sama tembok belakangnya itu tetap sah. Tapi sebaliknya pakai kalau dibobok yang belakangnya. Oh nggak sah, tidak sah, nggak sah. Karena luar masjid itu ya. Ya.
Ya, soalnya luar masjid, di luar masjid, bukan bagian masjid. Terus nanti kalau ada pihak bapak lurus enak deh saya kasih Ada Jadi, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. whiteboard. Pak Haji, mau nanya dari Ya. masalah adzan tadi. Ada Begitu dengar adzan wajib jamaah. jemaah Nah, di rumah itu kan sehat. ya. Ya ini kasusnya ikut jamaah tapi nggak di masjid setempat gitu. Gimana hukumnya? Di mana dia berada di kantor misalnya, ya kan, dengar adzan sehat berjamaah sih. Nggak artinya nggak di komplek ini kan ada dua nih masjidnya nih. Ya. Nah ini sementara warga Al-Mukarramah lah gitu. Tapi sholatnya ke bedanya tuh, sedangkan di sini masih kosong gitu loh. Gimana? Udah jelas ada di sini. Diikat dong, diikat, tarik, tarik dong, tarik. Jawabannya oleh jelas. Ditarik. Ini Al-Mukarramah buat RW berapa? Buat RW 6. Warganya makmur kan masih setempat. Harusnya gitu. Iya. Nasionalis. Jadi makmur kan masih setempat. jadi ini Walaupun jadi dia itu jalan jauh, terlambat, ketinggalan, nggak masalah. Kita kan udah berusaha pengen berjamaah. Karena jalannya pelan-pelan, barang sampai sini, wah tinggal rakaat terakhir. Oh nggak masalah, tetap berjamaah. Oke. Bagaimana kalau misalnya katakanlah betul dia warga apa yang dikatakan Pak Maliki tadi adalah warga R06 yang masih ini ya. Tapi domisilinya karena perbatasan daerah ternyata rumahnya lebih dekat dengan masjid yang sebelah, yang di sebelah. Ya kalau yang seperti itu bagaimana? Sesekali terus-terusan. menelitinya. Kalau sesekali karena pengen ngeburu, boleh. Kalau terus-terusan, loh, kita warganya warga sini. Ya itu yang dimaksud. Kita hormati kalau warga sini ya ikut sini dong. Daun TKM. Ini contohnya saya lebih dekat ke sana. Ya. Ya kan saya ada di RT 1. Saya lebih dekat ke sana, tapi secara sosial saya ada di RW 6. Bagus itu berarti. Jadi Tidak ada sini, ada di sini, Pak. Padahal saya dekat ke sana gitu. Tapi saya senang di sini gitu. Itu gimana itu? Karena saya dekat ke sana gitu. Kalau sebenarnya kalau bapak warga sana, sholatnya di sana harusnya. Secara sosial saya warga RW 6. Al-Mukarramah gitu. RW sini jauh gitu. Oh kalau ada di sini, walaupun sudah perbatasan di sana, ya sholatnya di sini. Pahalanya Betul, tuh Ustaz. Bagus itu berarti. Walaupun jauh gitu. Kan enak, Pak. Ditanyakan nggak, Pak, kenapa sholatnya di Al-Mukarramah? Di sini sholat. Alasannya begini, kalau alasan saya sih ya, karena saya secara sosial gitu kan, saya itu ada di RW. Nah, gitu kan, itu kan ada perbatasan jalan itu disebutnya jalan Jadi utama. Bapak, kalau sholat, saya minta izin di Al-Mukarramah. Kalau gotong royong, Agustusan yang lainnya siap ke sana. Gitu. Kalau beda paham, Pak Ustaz, Kalau beda paham itu boleh kita sholatnya nyempal ke masjid yang lain. Ada 3 boleh kita nggak berjamaah di tempat itu. 1 kalau beda paham. Kedua imamnya fasik. Imamnya fasik, orang mabok, orang main judi, dia jadi imam. Imamnya fasik, masuk ke maksiat.
nyolong, masih suka main togel, masih minum bir. Jadi imam itu fasik, itu tidak boleh diikuti. Walaupun kita warga masjid itu. Yang ketiga, imamnya kecepatan kayak kereta. Baru arahan rahim sudah lumpuh. Setiap waktunya begitu. Itu juga boleh tidak diikuti. Ganti masjid yang sebelah. Kalau Fatihahnya nggak fasih, Pak Ustaz? Fatihahnya nggak fasih. Iya. Kalau hurufnya dan panjang pendeknya tidak rusak, hanya kurang medok atau karena lahzah lidahnya beda-beda, itu masih boleh. Harus dicontohkan dulu sama Haji Hasan, yang gimana contohnya? Kan saya nggak tahu bentuk yang nggak fasih kayak gimana. Ngain jadi ain. Hah? Ngain jadi ain. Ngain jadi ngain tak? Ngain jadi ain. Ain. Logat Jawanya kental. Kalau ain dibaca alif itu salah. Nggak sah. Jadi kalau Jawa kata ngalamin. Nah, kalau di sini misalnya Alamin. 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 Ya. Alif. Iya. Itu bukan ain. Satu huruf kalau salah nggak boleh. Jadi alif bukan jadi ngain tapi jadi alif. Ain bukan ain. Jadi ngain bukan hoin. Kalau sekampung itu semua muslimnya itu semuanya ngalamin semua, maka boleh salah satu mereka jadi imam karena semuanya ngalamin semua. Bapak, Ngalamin pada baik. alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bapak dites semua, ngalamin semua, maka boleh salah satu warga itu jadi imam karena semuanya selama serempak ngalamin. Memang gitu. Kalau orang itu sudah belajar tapi tetap aja lidahnya nggak bisa diajak bener, dimaafkan. Misalkan gini, saya kalau baca fa selalu fa. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia udah belajar sama ustaz bertahun-tahun nggak bisa pokoknya Itu orang Sunda pasti Sunda itu. Sunda. saya mau ngomong orang Sunda kalau dia itu udah belajar bertahun-tahun masih tetap pargo aja dimaafkan. Yang gak dimaafkan kalau dia nggak belajar. Hati-hati Pak. Kalau kita baca Quran salah, kita nggak mau ngaji, sehingga hurufnya masih tetap begitu, nggak boleh. Kalau sudah belajar, masih aja nggak bisa dibaca shod, ya, gitu. Ashabil fil, Garoba, dimaaf. Allah juga toleransi. Kayak orang Arab tuh kalau qaf itu mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Karena mereka nggak bisa ngomong qaf, dimaaf. Makanya kenapa ada qiraat sab'a, ada qiraat asra. Ada di Yaman itu suku nafa. Suku nafa itu kalau alif iya. Sa'ala sa'ilun dibaca sayala sa'ilun. Enggak bisa menyebut a. Jadi ya. Yaman tuh enggak bisa menyebut jim. Jadi iya. Dajjal, dayan. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Maksud Pak Ustaz dimaklum apa dimakmum?
Dimaklum apa dimakmum? Maksudnya Kalau gini, kita jadi makmum, kita maklum sama imam itu karena mereka nggak bisa nyebut jin. Tadi dimaklum sama di maklum, dimaklum sama dimakmum. Artinya kalau juga lidah ini tidak bisa berubah, ya. ngain baik. Nah, betul. Itu mbok yau pindah jadi makmum, jangan jadi imam terus. Apa dimaklum? Artinya dibiarkan saja itu yang salah. Bagusnya mah kalau ada yang lain, jadi ke yang lain dulu. Tapi kalau enggak ada yang lain, jadi maklum. Dimaklum. Nah, Paham? Dimaklum sama dimaklum. Kalau dimaklum dibiarkan, kalau dimakmum pindah dong. ada yang bacanya nggak bisa a, e terus. Ya. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Itu boleh karena memang di sana begitu lidahnya. Ada yang o, ada yang o. Barang dua mulut Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa qina Kalau mau dari mana saja ya, mau dari Medan, dari Padang, dari Palembang, dari Jawa, dari Sunda. Kalau bacaannya benar, lahzah logat daerahnya akan hilang. Nggak ketebak dia orang mana. Kayak kore-kore dari Medan tuh. Bagus itu. Darwin Hasibuan, Muhammad Farhan, Mirwan Batubara, terus Nasrul Jamaluddin. Artinya orang Medan karena fasih nggak kecil orang Medan. Kalau kita ngaji masih daerahnya masih kental, belum sempurna fasihannya. Jadi untuk Quran itu walaupun sudah berat tua, boleh ngaji lagi supaya bacaannya lancar. Mudah-mudahan kalau dengan ngaji kesalahan kita yang belum berobat dimaafkan. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa kamu ngaji acak-acakan? Enggak bisa, saya cuma segitu aja. Gitu. Sudah ngaji sudah mati. Gitu maksudnya. Jadi makanya benar kata para ulama-ulama, ngaji jangan berhenti ngaji. Kalau kita ngaji, kesalahan kita atau hukum-hukum yang belum ketemu itu dimaafkan. Misalkan kita belum pernah ngaji bab kol-kola, keburu meninggal dulu, dimaafkan Pak Yasa karena belum sempat ngaji keburu meninggal dulu. Atau kita ngaji fikih baru bab wudu belum bab sholat, belum meninggal duluan, dimaafkan tuh yang begitu. Kalau ada ngaji terus jangan berhenti sampai mati. Aduh, mati. buru bisa dulu gimana ya? Sisa diurusin. Ya. Di dalam berjamaah dalam satu masjid, sekiranya kita sudah tahu bahwa kelompok itu mampu bergerak, sedangkan jemaah yang lain ada yang merasa lebih itu gimana? Kalau yang kurang fase itu tidak merusak secara hukum tajwidnya, itu masih sah. Dan orang itu apa ditunjuk apa enggak? Soalnya ada istilah imam rotib, imam yang ditunjuk oleh masyarakat bahwa itu ditugaskan imam. Karena dia sudah disepakati oleh warga, malam minggu yang imam Pak Haji Agus, malam Sunan Pak Haji Ruslan, malam
merasa Maliki, Hasan, Pak Mas'ud. Karena masyarakat yang nunjuk, nggak salah imam itu kan ditunjuk. Ya. Kecuali kalau tidak ada penunjukan, jujuk-jujuk maju nyerobot. Biasanya begitu. Biasanya begitu, bahkan rebutan. Tapi ditunjukkan. Kalau sudah terdaftar berarti dia itu masuk anggota imam. Tuh. Kalau di kampung mah nggak ada tunjuk-tunjuk, main macam-macam juga. Saya pikir kalau di sini saya salut di BPI itu beneran ya. Ya. Artinya kompak gitu tuh. Ya. Jadi kalau sudah disepakati ya nggak masalah. Baik para hadirin, karena sudah bisa, jadi saya mulai. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana bi fadlika wa aftah bainana wa bainakum min al-haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.